Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia. Dialah yang menyatukan segala sesuatu dan memahami segala tutur bahasa. Haleluya. Saudara-saudariku umat Allah yang terkasih, hari ini kita merayakan hari ke-50 sesudah Tuhan Yesus bangkit. 50 atau Penta. 50 hari sesudah Tuhan Yesus bangkit, sesudah didahului oleh doa novena selama 9 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Maka para murid menerima karunia Roh Kudus yang menyebabkan sebuah kekuatan baru dimiliki oleh para rasul, dan kekuatan itulah yang membangun terbentuknya, terdampinginya, terwariskannya gereja. Maka pada hari raya Pentakosta ini, kita juga mengulang tahuni berdirinya gereja, khususnya gereja Katolik yang apostolik, yang berawal dari Pentakosta para rasul. Maka marilah kita sebagai penerus para rasul, pengemban, pembawa karunia Roh Kudus, kita bersama saudara-saudari kita yang sama-sama susah untuk mengatasi masalah pandemi ini. Dengan karunia Roh Kudus, kita bisa melampaui ketakutan, lalu berubah menjadi berdaya, berubah menjadi mau berbagi bagi sesama. Kita intensikan perayaan ini dalam doa-doa kita bersama gereja bagi para tenaga medis, khususnya para dokter yang karena pelayanannya harus menanggung COVID ini. Mereka yang sekarang juga berjuang untuk mengalahkan COVID di dalam dirinya. Kita juga berdoa bagi para relawan yang tidak pernah kehabisan energi, kehendak baik untuk menolong sesamanya, membantu masyarakat di sekitarnya. Kita juga berdoa bagi pemerintah supaya tidak putus asa dan terus berjuang mempertaruhkan segalanya demi keselamatan warganya. Kita berdoa bagi anak-anak yang menjadi korban karena ditinggalkan, karena tidak bisa menyusui ibunya yang sakit. Mereka yang juga ibu yang tidak bisa menyusui anaknya karena terpisahkan oleh COVID ini. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya hidup kami sungguh diperbaharui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api,
bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam. Kita penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pantus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib,
tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Roh Kudus datanglah, dari surga sinarkan pancaran cahayamu. Suluh hati datanglah, Bapa kaum yang amat, pemberi anugerah. Kau penghibur ulumku, kau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut. Kau segarkan yang lelah, kau tenangkan yang resah, kau menghibur yang sendu. Oh cahaya yang cerah, datang dan penuhilah hati kaum beriman. Tanpa kekuasaanmu, mempadaya umatmu, hanya noda adanya. Yang cemar bersihkanlah, yang kersang siramilah, yang terluka pulihkan, Yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. limpahilah umatmu yang percaya padamu, sabda karuniamu. Dan curahkan anugerah, akhir hidup bahagia, sukacita tak henti. Alleluia. Datanglah hai Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah api cintamu di dalam hati mereka. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Setelah Yesus disalibkan, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Hari Raya Pentakosta itu menjadi hari kelahiran gereja. Lahir berarti hidup baru dalam dunia yang baru dan mempunyai pertumbuhan yang baru. Sebelumnya di dalam rahim sebagai janin, lalu lahir sebagai manusia baru yang harus mengarungi sejarah kehidupan sampai akhir zaman. Gereja lahir ditandai dengan kehadiran, turunnya, tercurahkannya Ruah Kudus, Roh Kudus. Baik untuk memahami peristiwa indah dan menggetarkan ini, saya akan menggunakan perumpamaan. Ada seorang pasien di rumah sakit mempunyai pendarahan yang parah, sehingga dia tidak punya daya lagi. Dilihatnya hidup rasanya sudah di ambang akhir, putus asa. Apalagi keluarganya semuanya menangis, semuanya seakan-akan justru mendukung kesedihan, tidak memberi harapan. Seakan-akan satu-satunya pintu adalah mati. Tetapi ternyata akhirnya segera ditangani. Tenaga medis di rumah sakit dengan cekatan, lalu membawa pasien itu, lalu segera dimasukkan jarum ke pembuluh darahnya, lalu diinfus, lalu juga dimasukkan tambahan darah. Tidak lama kemudian, si pasien itu segar kembali, punya kekuatan, bisa tersenyum, bisa menyapa, dan lalu punya harapan baru. Dan dia percaya akan sembuh. Maka dia mulai mencintai hidupnya. Nah, saudara-saudari, dalam budaya cara pandang, cara pikir masyarakat Ibrani, manusia hidup itu sudah sejak lahir diwarisi oleh namanya nafas, dari akar kata induknya nefes. Nefes adalah nafas yang membuat hidup suatu makhluk. Nefes ini bisa pada manusia, bisa pada binatang, bisa pada tumbuhan.
Yang menyebabkan hidup itulah nefes, daya hidup. Tetapi manusia yang punya daya hidup itu mempunyai dua dorongan. Dorongan untuk semakin baik, dorongan untuk semakin positif, dan dorongan untuk semakin negatif. Dorongan atau daya energi yang mendorong dari dalam itu adalah seperti titipan bersama nefes, bersama nafas yang dinamakan nesama. Nesama adalah dorongan kehidupan, elan vital, energi yang membuat seseorang itu bisa menjadi putus asa, bisa menjadi berpengharapan. Seperti halnya seorang perawat kadang-kadang kesulitan untuk memasukkan infus karena ototnya tersembunyi, menutup pintu, sehingga sulit harus diinfuskan di titik mana. Atau karena ketakutan yang berlebihan sehingga mengeras dan tidak bisa diinfus. Maka daya dalam dirinya menutup untuk mendapatkan infus. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, ada orang yang menutup diri memang untuk mengkarantina diri, untuk melindungi diri, karena didorong oleh keinginan menjadi sehat. Tapi ada yang menutup diri karena dorongan tidak mau peduli. Yang menutup diri itu misalnya ketika diberitahu hendaknya memakai masker, menjaga jarak. Orang yang dorongannya negatif itu adalah masa bodoh, aku sehat kok. Dan dia tetap main gaple, tetap cangkruan, tetap gerombol-gerombol, dan tidak mempedulikan cuci kebersihan tangan, kebersihan kaki, dan sebagainya. Itu menutup diri, nesamanya negatif. Tetapi ada orang yang bagaimana ya caranya supaya RT-ku, RW-ku menjadi sehat. Maka dia mempunyai energi yang lebih daripada yang lain untuk melakukan sesuatu. Ayo gotong royong. Lalu dia mau mengupayakan berjejaring, membangun jaringan, berkomunikasi dengan banyak pihak. Di tempat saya berada di pusat pastoral Keuskupan Surabaya, 3 hari ini dihubungi oleh sekitar 8 orang RT, RW, lalu juga beberapa LSM yang bergerak di dalam dunia anti kekerasan, dan ada LSM yang bergerak di dalam pendampingan para PSK, pekerja seks, di kota pinggiran kota Surabaya. Mereka ini adalah orang yang menurut saya mempunyai nesama sangat positif. Dia sangat terbuka, menginginkan orang lain menjadi baik. Energi apa ini yang menyebabkan seperti itu, peduli dengan orang lain? Inilah yang disebut dengan nesama, suatu dorongan untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih bijaksana, lebih pandai, lebih peduli, lebih murah hati, dan selanjutnya. Saudara-saudari yang terkasih, para murid selama 40 hari dididik oleh Tuhan Yesus selama penampakan. Pelan-pelan para murid bukan sekedar 3 tahun orang-orang yang hidup bersama Yesus, berjalan bersama Yesus, bangga karena Yesus hebat. Tetapi lama-kelamaan para murid dilatih untuk mengasah nesamanya. Pada titik tertentu mereka berkumpul dalam ruang senakel, lalu mereka mengalami suatu infus di dalam nafas hidupnya,
Di dalam nefesnya dia mendapatkan nefes yang baru yang bukan dari dirinya sendiri, yang dinamai dengan ruah. Roh dalam bahasa Indonesia, turunan dari kata sana ruah bahasa Ibrani dan ruh bahasa Arab. Maka mereka mengalami suatu semangat baru yang tadinya takut menjadi berani, yang tadinya itu menganggap agama hanya bahasa rahasia di antara kelompok tertentu, sekarang hidup beragamanya keluar. Dia mampu berbahasa kepada siapapun. Yang tadinya agama dianggap hanya urusannya dengan Yahweh, tetapi sekarang agama dipahami secara baru dalam bahasa baru, yaitu bahasa kemanusiaan, bahasa martabat. Justru ketika membangun martabat baru, mereka menemukan keilahian. Bahasanya menjadi bahasa yang dimengerti orang lain. Dan dia juga bisa mengerti empati apa yang dirasakan. Bahasa penderitaan orang lain, dia menjadi mengerti. Ada penerjemahan yang sangat canggih secara baru di dalam hatinya. Ketika ketemu orang lain, langsung mengerti apa yang dibutuhkan orang lain, apa yang dirasakan penderitaan orang lain itu. Itulah bahasa-bahasa baru. Tidak lagi yang dulu menganggap Yahudi itu kelompok kecil yang tidak boleh bersinggungan dengan orang lain. Kekatolikan yang lahir ini seakan-akan mau dikurung dalam keyahudian. Tidak, sekarang keluar. Mereka mempunyai pemahaman baru, sehingga dia bukan lagi Yahudi, Yunani, ataupun mana saja, tidak. Sekarang tidak peduli masalah suku, agama, ras, golongan, apapun, tidak. Agama bukan hanya ngomong tentang Yahweh, tetapi ngomong tentang manusia yang bermartabat. Bukan lagi berbicara tentang milik kelompok tertentu, tetapi adalah kesadaran berbagi kepada orang lain. Maka selama 9 hari, kita selama novena Pentakosta yang lalu, kita memohon karunia Roh Kudus. Khususnya kalau di dalam doa-doa liturgi kita, itu 7 karunia Roh Kudus. Tetapi dalam Korintus sebenarnya juga para rasul punya pemahaman baru yang lebih dari itu. Maka kalau infus itu cairannya mengandung apa saja yang dikaruniakan oleh botol itu dikaruniakan ke dalam darah kita. Yang mengalir ini apa unsur-unsurnya, elemennya apa, enzimnya apa, mineralnya apa, vitaminnya apa, dan selanjutnya. Demikian juga ketika para rasul mulai menyadari renungan apa sih yang dialirkan oleh ruah ini kepada kita. Lalu mereka menyebutnya dialirkan vitamin yang namanya hikmat, menjadi berhikmat. Lalu karunia pengetahuan, karunia iman, percaya, tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi mendua, menjadi esa imannya. Lalu ada mujizat-mujizat, suatu nubuatan, suatu penerjemahan untuk rencana masa depan, apa yang akan terjadi ke masa depan. Itu menjadi dimengerti. Lalu anugerah itu adalah membeda-bedakan roh. Ini mana roh yang jahat, ini mana roh yang baik. Itu yang diinfuskan. Lalu juga kemampuan berbahasa baru, berbahasa roh. Bukan hanya masalah glosalia, fenomena bahasa baru, tetapi adalah lebih-lebih pemahaman baru terhadap realitas kehidupan. Lalu sesudah diinfus menjadi segar, sehat, lalu bisa merah lagi, tersenyum, menyapa, lalu mencintai, dan selanjutnya kalau orang diinfus. Nah sekarang sesudah diinfus oleh karunia-karunia ruah
kados ini, Roh Kudus ini, lalu berbuah apa? Para rasul mengalami kalau mendapat infus dari lidah api ruah ini, mereka mengalami penuh kasih. Lalu yang kedua juga ada sukacita, meskipun diancam, meskipun dihina, meskipun penderitaan macam, ada sukacita, joy. Lalu juga efeknya itu menjadi damai, sejahtera. Ini buah dari karunia Roh Kudus. Lalu menjadi sabar, kesabaran. Lalu mempunyai kemurahan hati bagi sesama. Lalu orangnya langsung dikenal orang baik. Orang yang menerima Roh Kudus itu lalu buahnya apa? Orang itu baik. Lalu orang itu setia di dalam suatu program, kegiatan, rencana-rencana, di dalam relasinya, keluarga, dengan masyarakat, dengan gerejanya, dan sebagainya. Punya kesetiaan, tidak pernah terombang-ambing oleh perasaan. Tetapi dia meskipun keras di dalam prinsip, tapi buah ke-8 adalah lemah lembut. Dia mampu tidak membuli, tidak mengadili, tidak mencerca, lidahnya tidak menyakiti orang. Maka ada kelemah lembutan, dan buah yang ke-9 adalah penguasaan diri. Kontrol dirinya menjadi sangat kuat. Itulah yang buah-buah karunia Roh Kudus yang juga kita rayakan hari ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang terus menghidupi karunia Roh Kudus dan membawa 9 buah-buah roh itu seperti yang dikisahkan oleh Paulus dalam Galatia bab 5, lalu disitulah kita bawa kemana saja. Sehingga ketika semua orang takut, justru kita ini keluar mengasihi sesama dalam tindakan-tindakan kasih. Kita terus mengembangkan apa yang baik bagi masyarakat. Kita ingin menjadi orang yang semakin misioner, diutus kemanapun membangun martabat manusia menjadi lebih dihargai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umat-Mu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memelukmu, persatukan diriku denganmu. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umat-Mu. Aku sungguh merindukan Dikau,
maka datanglah ya Yesus, jiwaku rindukan Dikau Tuhan. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan memaklumkan karya-karya agung Allah. Mereka yang sudah diinfus oleh Roh Kudus tidak lalu menjadi nglokro dan menutup diri, tidak mau untuk terus bangkit. Tetapi kita semua, karena Roh Kudus, kita menjadi segar kembali, ada gelora, semangat yang bernyala di dalam diri kita untuk terus berbuat baik bagi sesama dalam situasi sesulit apapun. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih, sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, disemangati, dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita membawa api Roh Kudus untuk berbuah baik bagi sesama dan kita semua diutus. Amin. Pada hari Pentakosta turunlah Roh Ilahi atas para murid Yesus yang berdoa tak henti, dan tampaklah lidah api bertebaran di ruangan, dipenuhilah mereka